warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Somi Siregar, mahasiswa Institut Agama Islam dan Al-Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya di sini akan membacakan hasil ujian saya yang dalam mata pelajaran alternatif penyelesaian sengketa. Jawaban yang pertama yaitu pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase itu ada 4 poin ya guys. Yang pertama adalah status proses, kedua adalah lama waktunya penyelesaian, ketiga adalah biaya yang dikeluarkan, dan keempat adalah penggunaan dan peran pengacara. Jawaban yang kedua, ada 2 poin di dalam jawaban yang kedua, yaitu yang pertama keuntungan arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi ada 5 poin. Pertama adalah sidang tertutup untuk umum, yang kedua adalah prosesnya cepat minimal 6 bulan, yang ketiga adalah putusnya final dan tidak dapat dibandingkan atau kasasi, keempat adalah arbitrase, arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang dipilihnya, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi. Yang kelima, khususnya di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya di hadapan majelis arbitrase, dan majelis arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi pada pihak yang arbitrase. Kedua adalah keunggulan dan kelemahan arbitrase. Kita masuk yang pertama, yaitu keunggulan arbitrase. Ada 2 poin ya guys. Yang pertama adalah penyelesaian melalui arbitrase dipandang lebih cepat jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase diberikan batas waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase dibentuk. Yang kedua adalah arbitrase pada umumnya memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa, menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum. Kedua adalah kelemahan arbitrase. Arbitrase dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri. Yang kedua adalah arbitrase ternyata tidak memberikan jawaban dan definisi terhadap semua sengketa hukum. Kita masuk jawaban yang ketiga adalah tentang konsultasi. Pengertian konsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan seperti nasihat, saran, dan lain-lain seperti sebaiknya. Kedua adalah menurut Marsudi, konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Peran dan fungsi konsultan. Pertama adalah peran konsultan ada 5 poin. Yang pertama adalah konsultasi strategi, yang kedua adalah perusahaan akuntansi, spesialis IT, konsultan internal, dan konsultan eksternal. Tahapan dalam proses konsultasi ada 5. Pertama, sebelum masuk, pengumpulan informasi, dan pemberhentian. 3. Soal ketiga tentang negosiasi. Pengertian negosiasi secara umum adalah sebuah proses tawar-menawar antara negosiator antara dua pihak untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh para pihak yang terlibat. Tujuan negosiasi yaitu mencari dan menemukan solusi terbaik bagi para pihak yang sedang bernegosiasi. Macam-macam negosiasi itu ada 2, formal dan informal, berdasarkan jumlahnya dan berdasarkan keuntungan dan kerugiannya. Peran dan fungsi negosiator itu, yang pertama, peran negosiator itu sebagai faktual, analisis, relasional, intuitif, dan fungsi negosiator adalah dapat terjalinnya kerjasama
dan kesepakatan antara pihak yang bernegosiasi untuk mencapai tujuan. Teknik negosiasi itu ada dua ya guys. Yang pertama adalah teknik komparatif dan kooperatif. Tahapan dalam proses negosiasi ada dua, tahapan persiapan dan tahapan diskusi. Jawaban yang keempat yaitu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Ciri dari proses mediasi yaitu penyelesaian dibuat oleh para pihak yang bertikai dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Dasar hukum mediasi terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 114 dan dalam pasal 1858 KUH Perdata. Prinsip-prinsip mediasi ada tiga. Mediasi bersifat sukarela, prosesnya sederhana, dan mediator bersifat menengahi. Peran, fungsi, dan tipologi mediator. Peran mediator adalah membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan. Yang kedua, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Fungsi mediator adalah memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis. Tipologi mediator. Mediator otoritatif, mediator social network, dan mediator independen. Tahapan dalam mediasi ada dua, tahapan pembentukan forum dan tahapan pengumpulan dan pembagian informasi. Jawaban yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik berupa perundingan hingga mencapai kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat para pihak. Ciri-ciri sengketa konsiliasi adalah voluntary, fleksibel, not binding, fast, dan lain-lain. Petugas konsiliasi itu adalah pelatihan mereka diperbarui secara berkala. Mereka diharuskan bersikap adil, mandiri, dan tidak memihak. Peran, fungsi, dan tipologi konsiliator. Tipologi konsiliator adalah sosial, otoritatif, dan mandiri. Dasar hukum konsiliasi terdapat dalam pasal 17 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang PHI mengatur mengenai prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. Tahapan dalam proses konsiliasi adalah penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Yang kedua adalah komisi akan mendengar keterlisanan para pihak. Jawaban nomor 5 yaitu eksekusi putusan alternatif penyelesaian sengketa ada 3 poin. Pertama adalah macam-macam eksekusi. Macam-macam eksekusi ada metode,